Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas ya. Ada yang bisa dibantu? Saya disuruh ibu Nirwaiko ini. Ibu kos. Iya. Mualah. Berapa ini? Ini 2000 aja Mas. Oh 2000. Iya. Udah saya simpen dulu, tapi saya mau tanya Mas. Iya. Kebetulan kan saya mahasiswa akhir. Walah sama kita Mas. Iya. Saya mau tanya tentang publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah. Oh, Nah, sama iya. kebetulan saya lagi ada matkul juga sih Mas. Mas, saya ingin bertanya nih 6 hal penting terkait dengan publikasi ilmiah. Yang pertama itu apa itu publikasi ilmiah, Mas? Yang kedua, sebenarnya tujuan dari publikasi ilmiah itu apa? Nah, yang ketiga, bagaimana kelayakan dari publikasi ilmiah itu diuji, Mas? Terus, yang keempat itu bagaimana ya proses metodologi ini berjalan, Mas? Terus selanjutnya jika lolos penelaahan, langkah selanjutnya itu apa, Mas? Dan yang terakhir itu kenapa publikasi ilmiah itu menjadi tahap yang penting dalam siklus penelitian, Mas? Oh iya Mas, jadi publikasi ilmiah itu proses menyebarkan hasil penelitian atau gagasan akademik melalui media yang resmi seperti jurnal, proceeding, dan buku ilmiah. Kemudian yang kedua itu tadi ya tujuannya. Nah, tujuannya itu bukan cuma sekedar mempublikasikan tulisan, tapi juga memastikan karya tersebut layak secara akademik. Nah, terus yang ketiga ya, kelayakan. Nah, kelayakan itu juga diuji melalui proses peer review, yaitu penilaian oleh para ahli di bidang yang sama. Kemudian yang keempat tadi ya. Nah, dalam proses ini metodologi penelitian, analisis data, dan kontribusi ilmiah akan dievaluasi secara kritis. Nah, baru yang kelima, kita masuk ke nomor 5 nih. Kalau lolos penelaahan ya, karya tersebut dianggap memiliki standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang baru yang terakhir, maka dari itu publikasi ilmiah menjadi tahap penting dalam siklus penelitian untuk menjaga kualitas dan kreativitas ilmu pengetahuan. Selain itu, Mas, ada hal lain sih yang sebenarnya saya ingin tanyakan. Yang pertama, apa sih urgensi publikasi ilmiah itu, Mas? Terus publikasi ilmiah itu jenis-jenisnya apa aja sih, Mas? Dan juga kira-kira tingkatan jurnal untuk publikasi ilmiah itu apa aja, Mas? Selanjutnya, yang terakhir ini apa, Mas, prinsip etika publikasi yang harus kita hindari? Olah, iya Mas, urgensi publikasi ilmiah itu sebenarnya ada 3 Mas. Yang pertama, itu sebagai indikator kualitas akademik baik individu maupun institusi pendidikan tinggi. Yang kedua, itu mencerminkan produktivitas serta kontribusi keilmuan. Nah, yang ketiga, itu sebagai sarana pembangunan reputasi akademik. Kemudian tadi jenis-jenisnya ya. Nah, jenis-jenis juga ada 3 Mas. Ada jurnal ilmiah, ada prosedur ilmiah, ada buku ilmiah. Kemudian tingkatan jurnal nih. Tingkatan jurnal itu yang pertama itu ada Sinta. Pernah dengar kan Sinta, Mas? Nah, Sinta itu dia ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemudian ada Scopus dan Quartil. Nah, Quartil ini dia tuh dari Q1 sampai Q4 kalau nggak salah, Mas. Nah, yang ketiga itu ada WOS, Web of Science. Nah, tadi ya Mas, jadi ada beberapa prinsip etika publikasi yang harus kita hindari, Mas. Pertama itu jelas dong, plagiarisme. Kemudian ada self plagiarisme. Kemudian ada publikasi data sama falsifikasi data. Itu Mas. Gitu ya, Mas, ternyata, Mas. Iya Mas. Makasih ya, Mas, atas tanya jawab dan sharingnya. Iya, semoga lancar ya Mas kuliahnya. Amin, Mas. Antum juga ya. Oke, sampai dulu ya, Mas. Oke. Makasih. Ya. Tuh. Jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan bentuk publikasi yang paling diutamakan dalam dunia akademik karena menerapkan proses seleksi dan peer review yang ketat. Artikel jurnal umumnya memuat hasil penelitian original dengan struktur baku seperti IMROT serta melalui sistem indeksasi baik nasional seperti Sinta maupun publikasi jurnal seperti internasional seperti Scopus dan Web of Science. Dengan demikian, publikasi jurnal tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi ilmu pengetahuan, tapi juga mencerminkan kredibilitas akademik pada penulis dan institusinya. Dan yang kedua, ada proceeding ilmiah. Proceeding ilmiah merupakan kumpulan artikel yang dipresentasikan
disampaikan dalam seminar atau konferensi akademik. Berbeda dengan jurnal yang terbit secara berkala, proceeding diterbitkan berdasarkan kegiatan ilmiah tertentu dan sering menjadi tahap awal publikasi sebelum kemudian dikembangkan menjadi artikel jurnal yang lebih komprehensif. Meskipun proses penelaahannya relatif lebih singkat, proceeding tetap menuntut pemenuhan standar akademik dan etika publikasi guna menjaga kualitas karya ilmiah. Selanjutnya, bentuk yang terakhir ada buku ilmiah. Selain jurnal dan proceeding, publikasi ilmiah juga dapat berbentuk buku ilmiah maupun book chapter. Buku ilmiah menyajikan pembahasan topik secara luas dan mendalam melalui kajian teoritis serta analisis yang komprehensif. Sedangkan book chapter merupakan bagian dari buku yang ditulis oleh beberapa penulis dengan fokus tema tertentu. Bentuk publikasi ini umumnya digunakan untuk pengembangan kajian konseptual atau sintesis teori, serta tetap menuntut ketetapan referensi dan integritas akademik sebagaimana publikasi ilmiah pada umumnya. Prinsip etika publikasi yang harus kita hindari. Yang pertama ada plagiarisme. Apa sih itu plagiarisme? Plagiarisme merupakan tindakan menggunakan ide, data, atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan melalui sitasi yang tepat. Selanjutnya, self-plagiarism merupakan tindakan menggunakan kembali karya atau bagian tulisan yang telah dipublikasikan tanpa pemberitahuan dari sitasi yang memadai. Meskipun berasal dari penulis yang sama, publikasi ulang tanpa transparansi tetap dianggap tidak etis karena dapat membuktikan kesan kebaruan yang keliru. Selanjutnya, yang ketiga ada fabrikasi data. Apa sih itu fabrikasi data? Fabrikasi data merupakan tindakan menciptakan atau merekayasa data penelitian yang tidak diperoleh melalui prosedur ilmiah yang sah. Selanjutnya, yang terakhir ada falsifikasi data. Apa itu falsifikasi data? Falsifikasi data merupakan tindakan memodifikasi atau memilih secara selektif atau menghilangkan sebagian data penelitian untuk mendukung kesimpulan tertentu. Praktik ini bertentangan dengan prinsip objektivitas ilmiah karena mengubah representasi hasil penelitian yang sebelumnya dan yang sebenarnya.